Selamat datang kembali sahabat semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sosok yang sangat menarik dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ibrahim Datuk Tan Malaka, seorang tokoh revolusioner yang identitasnya penuh misteri dan petualangannya mencakup berbagai negara. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup sebagai seorang mata-mata revolusioner? Berpindah dari satu negara ke negara lain, menggunakan berbagai nama samaran, dan membangun jaringan perjuangan kemerdekaan secara rahasia, itulah yang dilakukan Tan Malaka selama bertahun-tahun. Sejak awal 1920-an, Tan Malaka telah aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Namun, berbeda dengan tokoh pergerakan lainnya, ia memilih jalur yang lebih berisiko, menjadi agen rahasia revolusioner. Dengan kecerdasan dan kemampuan diplomasinya yang luar biasa, ia berhasil membangun jaringan internasional untuk mendukung perjuangan Indonesia. Di Tiongkok, ia menggunakan nama samaran Ong Song Li. Di Filipina, ia dikenal sebagai Hussein. Di Thailand, ia memakai nama Ramli Hussein. Setiap identitas baru membuka pintu untuk menjalin hubungan dengan berbagai kelompok pergerakan di Asia. Bayangkan betapa rumitnya mengingat dan menjalani berbagai identitas berbeda ini. Tan Malaka tidak hanya berkelana di Asia. Ia juga menjelajahi Eropa, tempat ia bertemu dengan berbagai tokoh pergerakan internasional. Di Belanda, Jerman, dan Rusia, ia membangun koneksi yang kemudian menjadi vital bagi perjuangan Indonesia. Kehadirannya di forum-forum internasional membuat suara Indonesia semakin bergema di kancah global. Yang menarik, Tan Malaka memiliki kemampuan luar biasa dalam beradaptasi. Ia bisa berbicara dalam berbagai bahasa Melayu, Belanda, Jerman, Inggris, dan bahkan bahasa-bahasa Asia lainnya. Kemampuan ini membuatnya mudah berbaur dan membangun kepercayaan dengan berbagai kelompok. Namun, kehidupan sebagai mata-mata revolusioner bukanlah tanpa risiko. Tan Malaka harus selalu waspada terhadap intel Belanda yang terus membuntutinya. Ia sering berpindah tempat tinggal, mengubah penampilan, dan bahkan harus hidup dalam penyamaran total untuk menghindari penangkapan. Salah satu prestasi terbesarnya adalah membangun jaringan solidaritas anti-kolonialisme di Asia. Ia menghubungkan berbagai gerakan kemerdekaan di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan negara-negara Asia lainnya. Visinya adalah menciptakan front bersama melawan kolonialisme di Asia sebagai diplomat bayangan. Tan Malaka berhasil meyakinkan banyak pihak untuk mendukung perjuangan Indonesia. Ia membawa pesan kemerdekaan Indonesia ke berbagai forum internasional, meski harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan diplomatik rahasia ini memberikan dampak yang signifikan bagi perjuangan Indonesia. Yang membuat kisah Tan Malaka semakin menarik adalah caranya menggunakan media dan teknologi pada masanya. Ia menulis berbagai artikel dan buku menggunakan nama samaran, menyebarkan ide-ide perjuangan melalui jaringan underground, dan memanfaatkan sistem komunikasi rahasia yang canggih untuk masanya. Jejaring yang dibangun Tan Malaka tidak hanya terbatas pada kalangan politik. Ia juga menjalin hubungan dengan kalangan intelektual, jurnalis, dan bahkan pedagang. Setiap kontak baru adalah potensi dukungan bagi perjuangan Indonesia. Strategi ini membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan membutuhkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Meski aktivitasnya sebagai mata-mata dan diplomat bayangan sangat berisiko, Tan Malaka tidak pernah kehilangan fokus pada tujuan utamanya, kemerdekaan Indonesia. Setiap langkahnya, setiap identitas barunya, dan setiap hubungan yang dibangunnya selalu diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Kisah Tan Malaka mengajarkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan membutuhkan strategi yang kompleks dan pengorbanan yang besar. Aktivitas bawah tanahnya mungkin tidak sepopuler aksi-aksi frontal, namun dampaknya sangat signifikan dalam membentuk jaringan dukungan internasional bagi Indonesia. Demikianlah teman-teman, kisah tentang peran Tan Malaka sebagai mata-mata dan diplomat revolusioner. Sosoknya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia didukung oleh berbagai bentuk perjuangan, termasuk yang dilakukan secara rahasia di berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang tertarik dengan sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya
dari sejarah bangsa kita.